Sekarang kita masuk pada tema kita atau materi kita, yaitu teknik menyusun naskah lakon. Baik, ada beberapa teknik sebenarnya untuk menyusun naskah lakon. Yang pertama, teknik terjemahan. Yang kedua, teknik adaptasi. Yang ketiga, teknik sadur. Dan yang keempat, teknik teknik sanggit. Sekali lagi, ada 4 teknik yang bisa dilakukan atau bisa dipilih untuk menyusun naskah lakon. Yang pertama, terjemahan. Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, sadur. Dan yang keempat, sanggit. Jadi ada 4 teknik. Mari kita jelaskan, mari kita bahas satu persatu keempat teknik ini. Baik, yang pertama, teknik terjemahan. Baik, terjemahan artinya mengalihbahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, mengalihbahasakan, mentranslate. Itu artinya ketika kita membuat naskah drama dengan teknik terjemahan, maka yang dimaksud itu adalah menerjemahkan sebuah teks ke dalam bahasa yang lain. Sebagai contoh, teks ikan mas yang tadi sudah kita bahas tadi, yang sudah kita perdengarkan tadi, yang saya sudah perdengarkan tadi, misalnya itu sudah menjadi sebuah teks drama. Maka kemudian saya mau supaya teks itu dibawakan ke dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris. Maka ini yang dimaksud dengan teknik terjemahan. Sebuah teks drama yang sudah ada, lalu kita mau menerjemahkan ke bahasa lain. Misalnya dalam bahasa aslinya bahasa Indonesia, lalu saya mau menerjemahkan ke bahasa Inggris. Ataupun sebaliknya, ada sebuah teks drama dalam bahasa Inggris, lalu saya mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau mungkin ke dalam bahasa daerah. Sebuah teks dalam bahasa Inggris, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Manggarai misalnya. Ini maksud dengan teknik terjemahan. Nah, apa persyaratan utama ketika melakukan teknik terjemahan ini? Syarat utamanya adalah menguasai bahasa itu sendiri. Kalau mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, maka harus kuncinya atau persyaratannya adalah menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Sekali lagi, dalam konteks cerita ikan mas tadi, misalkan itu adalah sebuah teks drama dalam bahasa Indonesia, kalau saya mau terjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain, bahasa Jerman, maka ini maksudnya teknik terjemahan. Baik. Yang kedua adalah teknik adaptasi. Teknik adaptasi. Adaptasi artinya berarti menyesuaikan atau disesuaikan. Dalam konteks sebuah teks drama, menggunakan teknik adaptasi itu berarti menyesuaikan teks drama yang ada dengan keadaan, dengan situasi di mana drama itu atau teater itu akan dipentaskan. Sebagai contoh, teks drama yang sudah disiapkan yang berjudul tadi Ikan Mas, yang sudah ada teks dramanya, teaternya dalam bahasa Indonesia, kemudian mau dibawakan ke Jawa misalnya, ke Surabaya misalnya. Saya ingin supaya teks ini saya bawakan ke Surabaya. Nah, apa yang saya lakukan ketika teks ini atau naskah ini saya bawakan ke Surabaya? Maka yang saya lakukan adalah adaptasi. Adaptasi beberapa bagian atau beberapa hal yang ada dalam teks itu. Misalnya, pakaian para serdadu mungkin dalam teks aslinya menggunakan pakaian serdadu atau tentara orang-orang Manggarai.
pakaiannya, alat tajamnya, lalu menggunakan mungkin ada dalam bahasa Manggarai itu semacam toda atau perisai. Maka ketika masuk dalam konteks Surabaya, maka para serdadu kerajaan di Jawa atau di Surabaya pada saat itu, menurut budaya Jawa, budaya orang Surabaya, maka dibuat seperti apa? Maka demikian juga busana para serdadunya. Mungkin raja dalam teks asli tadi, karena ceritanya bersumber dari cerita rakyat orang Manggarai, ikan mas tadi, rajanya berbusana kerajaan orang Manggarai. Nah, ketika teks itu dibawakan ke Jawa atau Surabaya, maka raja yang melakoni sebagai raja itu maka harus menggunakan busana orang Jawa. Nah, itu maksudnya adaptasi dalam konteks teks drama ikan mas tadi. Kalau mau dibawakan ke Surabaya, baik, itu adaptasi. Nah, jadi kesimpulannya, unsur-unsur pokok dari cerita itu, teks drama yang tadi kita bawakan ke Surabaya itu tidak hilang. Hanya ada adaptasi beberapa bagian, beberapa hal di dalam teks drama itu. Baik, yang ketiga adalah teknik sadur. Teknik sadur atau menyadur. Berarti dalam bahasa saya mengangkat sebuah karya sastra menjadi sebuah teks drama misalnya, sebuah teks teater misalnya. Atau mungkin ada sebuah teks teater memang, teks teater atau teks drama, lalu kemudian saya angkat atau saya sadur. Saya angkat menjadi sebuah teks yang seakan baru, seolah-olah baru. Seolah-olah baru. Contoh, cerita ikan mas misalnya dibuat dalam sebuah cerpen misalnya. Cerpen, bukan sebuah dalam teks drama aslinya. Dibuat dalam cerpen. Lalu ketika saya baca cerpen berjudul Ikan Mas yang ditulis misalnya oleh Budi. Penulisnya Budi. Judul cerpennya Ikan Mas. Lalu saya tertarik dengan cerpen ini. Tertarik untuk mengubahnya atau menyadurnya menjadi sebuah teks drama. Maka terciptalah sebuah teks drama yang berjudul Ikan Mas. Nah, ini maksud dengan menyadur atau sadur. Sebuah teks atau sebuah karya sastra yang kemudian disadur untuk dijadikan sebuah teks drama yang baru. Jadi dalam hal ini ada sebuah karya orang lain yang kita angkat. Dalam konteks musik atau dunia musik, contohnya saya menciptakan sebuah lagu Mars SMA Santa Familia. Lalu lagu Mars ini liriknya dan juga nada-nadanya dibawakan oleh orang lain dengan cara yang berbeda. Apa yang berbeda misalnya? Musiknya. Dalam musik asli yang saya buat misalnya musik Mars, lalu kemudian dia menyadurnya menjadi sebuah musik reggae, tetapi liriknya tetap menggunakan lirik saya dan juga nadanya tetap menggunakan nada saya, tetapi musiknya dia menggunakan musik reggae, padahal aslinya Mars. Contoh lain juga menyadur, misalnya sebuah puisi. Ada sebuah puisi misalnya berjudul Semesta. Lalu kemudian saya tertarik atas puisi ini, lalu ada keinginan untuk membuatnya sebagai sebuah teks drama. Maka sebagai seorang akademisi yang jujur atau sebagai seorang pelajar atau mahasiswa yang jujur, maka saya harus mencantumkan juga sumber aslinya. Misalnya dari puisi berjudul Semesta, yang saya ubah ke dalam sebuah teks drama atau teks teater. Atau mungkin dari cerita rakyat, atau mungkin dari dongeng seperti yang saya buat. Pernah juga saya bersama peserta didik saya di SMA Familia
membawa sebuah dongeng, mengangkat sebuah dongeng dalam bentuk teater atau mendramatisasikannya atau membawakannya dalam bentuk teater yang bersumber dari sebuah dongeng berjudul Timung TE. Lalu kami bawakan itu ke Labuan Bajo dalam bentuk teater. Itu termasuk sadur atau menyadur. Nah, sekali lagi, menyadur itu bisa diambil dari sebuah karya sastra yang lain, misalnya puisi, legenda, dongeng, sejarah-sejarah di kampung, lalu kemudian disadur menjadi sebuah teks drama atau teks teater. Itu masuk dalam sadur, menyadur. Baik, yang terakhir adalah sanggit atau menyanggit. Sanggit atau menyanggit. Baik, sanggit atau menyanggit, teknik sanggit atau menyanggit itu berarti menciptakan, melakukan sebuah modifikasi atau penambahan terhadap sebuah teks yang sudah ada, sehingga terkesan baru, padahal sebenarnya sudah ada teksnya. Tapi kemudian karena kita menambahkan beberapa hal pada mungkin keseluruhan dari isi teks itu, tapi tidak meninggalkan cerita aslinya, atau juga mungkin menambahkan pada titik-titik tertentu, misalnya pada adegan tertentu, kita tambahkan atau modifikasi. Sanggit itu berarti bergeser atau menggeser, tetapi masih pada hal yang sama, masih pada tema yang sama, masih pada cerita yang sama. Bergeser atau menggeser, tapi masih pada cerita atau hal yang sama, atau tema yang sama. Nah, kalau saya mau angkat contoh berkaitan dengan cerita ikan mas tadi, atau sebuah, misalkan saja dia sudah menjadi sebuah teks drama. Nah, misalkan saya mau mengembangkan atau memodifikasi teks ini. Dalam cerita aslinya hanya menyebutkan pohon yang kokoh dan kuat. Dalam sebuah dialog tertentu atau adegan tertentu diceritakan tentang itu, pohon yang kuat. Lalu kemudian saya memodifikasinya dalam adegan itu, pohon itu menjadi sebuah tiang utama dalam rumah adat. Padahal dalam cerita aslinya tidak ada. Tapi kemudian saya memodifikasi atau menambahkannya, tapi tidak melepaskan cerita aslinya, masih dalam cerita yang sama. Saya menambahkan, pohon itu menjadi sebuah tiang utama, tiang pokok, tiang tengah dari rumah adat, tiang tengah dari rumah adat orang Manggarai. Jadi dalam cerita aslinya yang tadi saya perdengarkan kepada kita, bahwa itu adalah sebuah pohon yang kokoh kuat. Tapi dalam cerita aslinya tidak disebutkan bahwa tiang itu kayu itu atau pohon itu menjadi sebuah tiang utama dalam rumah adat. Lalu saya kemudian menambahkan cerita ini dengan menjadikan pohon itu sebagai sebuah tiang utama dalam sebuah rumah adat. Itu menyanggit atau sanggit. Baik, itu saja berkaitan dengan teknik menyusun naskah lakon. Sekali lagi, jangan lupa bahwa ada beberapa teknik yang digunakan dalam menyusun teknik yang digunakan dalam menyusun naskah lakon. Yang pertama, teknik terjemahan. Yang kedua, teknik adaptasi. Yang ketiga, teknik menyadur. Dan yang keempat adalah teknik menyanggit atau sanggit.